Cek, cek. Halo semuanya. Halo Kak, Halo, wait. Gue masih buka ini ya. Wait ya. Oke. Udah bisa kelihatan ya screen-nya ya? udah Kak, Oke, kenapa suara kalian kecil ya? Kelihatan nggak? Oke deh. Ya udah, nggak apa-apa. Oke deh, jadi bentar ya pakai headset aja. Maaf ya nanti YouTube-nya depannya agak lama. Gue males ngedit-ngedit video lagi sebenarnya. Em, Oke, tunggu bentar. Oke, headset. Cek, cek. Coba dong, ada yang ngomong? Halo Kak. halo Kak. Oke. Halo Kak. Oke, udah kedengeran, udah keras. Oke deh, jadi ketemu lagi ya sama gue di asistensi kelas statistika ekonomi dan bisnis. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang probability atau peluang. Ya, tadi ngomongin peluang kan ya kelasnya. Maksudnya tugasnya. Oke, nah jadi kita bakalan belajar nih tentang peluang. Oke, kita langsung aja nih mulai ke slide selanjutnya ya. Gue nggak bikin slide-nya jadi full. Kenapa? Karena ribet kalau mau nge-delete tulisan ya. Kalau gini bisa ditulis terus nanti langsung di-delete gitu. Kalau di yang full screen itu susah ya, harus pencet tombol delete-nya lah gitu. Oke, nah coba kita baca dulu ya. Jadi tar dulu gue ganti ininya. Coba kita baca dulu nih konsep probabilitas. A probability is a numerical value that measures the likelihood that an event occurs. Artinya, probability atau peluang adalah sebuah angka yang menunjukkan ya peluang dari sesuatu untuk terjadi. Contoh, kita ngomongin misalnya berapa sih probability dari seorang laki-laki hamil? Ini kan artinya ya nggak mungkin banget dong laki-laki hamil gitu ya, berarti 0 gitu. Jadi peluang seorang laki-laki untuk hamil itu 0 gitu ya. Oke. Kalau peluang perempuan hamil ya antara 0 sampai 1 gitu kan ya. Gitu. Oke. Nah, oke, terus kita kalau ngomongin probability ini ya, nilai dari peluang, the value of probability can be between 0 and 1. Jadi nilai probabilitas itu bisa antara 0 dan 1. Bisa 0 sama 1 enggak? Bisa. Makanya tulisannya kayak gini nih, ada sama dengannya. Oke. Jadi probability dari laki-laki hamil atau jangan hamil-hamil deh. Probability dari misalnya kalian mendapatkan A gitu ya. Probability dari kalian mendapat A di mata kuliah Statek BIS gitu ya. Itu probability-nya ya antara 0 dan 1. Oke. Kalau kita ngomongin misalnya sama sekali nggak mungkin ya berarti nilai peluangnya 0 gitu. Kayak misalnya laki-laki kan sama sekali nggak mungkin hamil. Ya udah berarti nilai probabilitasnya 0. Gitu. That simple sih. Oke. Kemudian apa nanya gini? Jadi tadi nilai probability itu antara 0 dan 0, antara 0 dan antara 0 dan 1, antara 0 dan 1. Where a value of 0, nilai probability yang 0 itu mengindikasikan event yang impossible. Jadi kalau peluang dari suatu event, misalnya event X gitu ya, itu adalah 0, artinya adalah event X itu impossible untuk terjadi.
ya, impossible events. A value of 1 indicates definite event. Kalau misalnya peluang dari misalnya terjadinya Y itu sama dengan 1, artinya eventnya ini namanya definite. Artinya ya eventnya definitely bakalan terjadi gitu loh. Misalnya apa sih peluang, berapa sih peluang kalian nafas 5 detik lagi? Ya, obviously bakalan terjadi gitu loh. Definitely kalian bakalan nafas lagi dalam waktu 5 detik. Atau 30 detik lah katakanlah kan ya, kayak kalau 5 detik mungkin kalian bisa tahan nafas sebentar. Tapi kalau misalnya berapa peluang kalian bernafas dalam 1 jam lagi? Oke. Tapi kita nggak lagi ngomong tentang kematian ya. Ya kalian pasti dalam sejam ke depan kalian bakalan tetap bernafas gitu. Oke. Nah, when we talk about probability, kalau kita ngomongin tentang peluang atau probabilitas, kita tahu ada yang namanya eksperimen atau percobaan gitu ya. Eksperimen atau percobaan, an experiment is a process that leads to one of several possible outcomes. Jadi kalau misalnya ada eksperimen ya ada beberapa events yang mungkin terjadi. Misal, kalau kalian ngelempar koin, ya koin itu kan ada 2 sisi ya. Ada yang sisinya 500, ada yang sisinya burung Garuda, ya nggak sih? Ini kan. Oke. Nah, ketika kalian melakukan eksperimen pelemparan koin, ya ada 2 outcome yang mungkin terjadi, gitu. 500 dan burung Garuda. Oke. Selain kita mengenal eksperimen, kita juga mengenal ada yang namanya sample space, atau kita tulis sebagai S ya. Sampel space dari sebuah eksperimen atau ruang sampel ya. Sampel kan sampel, space ruang. Ruang sampel dari sebuah percobaan atau sebuah eksperimen itu mengandung ya termasuk ya atau mengandung semua outcome atau semua event yang mungkin terjadi di eksperimen itu. Contohnya misalnya ketika kalian ikut pertandingan olimpiade maraton gitu misalnya lari. Nah, sampel space-nya apa nih? Ya kalian bisa aja nanti di akhir dapat medali emas, dapat medali perak, medali perunggu, atau bisa juga tidak sama sekali dapat medali atau tidak menang, gitu ya. Jadi ketika kalian ikut olimpiade maraton atau lari gitu ya kalian punya beberapa kemungkinan gitu kan. Ada 4 tuh kemungkinannya, bisa dapat emas, bisa dapat perak, perunggu, dan tidak dapat sama sekali. Nah, nanti kalian juga bisa belajar nih, berapa sih peluang seseorang dapat emas? Gitu ya. Atau dapat perak, berapa peluang dapat perak gitu. Atau dapat perunggu. Atau peluang tidak menang sama sekali. Itu. Nanti kalian bisa tahu tuh berapa peluang dari masing-masing possible outcome yang terjadi di eksperimen berupa pertandingan olimpiade maraton ini. Gitu. Oke? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada di slide berikutnya. Ketika kita ngomongin sebuah kejadian, gitu ya, atau 2 kejadian, ya 1 atau 2 kejadian, gitu ya, kita mengenal ada yang namanya pertama. Yang pertama ini ada yang namanya the unions of two event. Union atau gabungan ya. Gabungan. Biasanya dinotasiin dengan or ya. Or juga bisa. Jadi dinotasiin dengan A union B, A U B gitu ya. U-nya tuh kayak gini. A U B ini artinya gabungan ya atau union. Nah, kalau gabungan itu kalian bisa lihat nih areanya ya. Kalau gabungan nih. Kalau gabungan areanya itu kalau misalnya gue punya ini area A, ini area B gitu ya. Dan mereka berpotongan nih, ada intersection-nya, ada apa namanya? Ya ada yang area yang berpotongannya gitu ya. Ini event A, ini event B. Maka A union B adalah ini. Ya total semuanya lah. A atau B. Ini kan A. Oke. B-nya yang ini. A atau B. Nah, jadi A union B ini adalah area yang diarsir. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin apa nih?
intersection ya, intersection atau perpotongan dari dua event. Misal kita punya ini ya, kayak gambar ini ya, A irisan B sama kayak yang tadi nih. Nah, A irisan B itu adalah area yang ini ya, perpotongannya. Namanya juga intersection ya. Dia kan intersectionnya di sini nih. Ya, so ini adalah A irisan B. Oh, irisan ya, bahasa Indonesianya irisan. Gue inget banget dulu belajar ini tuh, diagram Venn tuh kan belajarnya zaman SMP ya. Waktu itu SMP gue RSBI gitu, sosokan ya. SMP-nya RSBI, terus ya udah belajar himpunan tuh pakai bahasa Inggris. Bayangin deh ya, anak SD baru lulus SD masih kayak cupu-cupu, culun-culun gitu kan. Masih kecil-kecil. Ya jadi matematika pakai bahasa Inggris. Matematika pakai bahasa Indonesia aja udah susah ya, apalagi bahasa Inggris buat anak SD. Oke deh. Oke. Nah, yang terakhir ya ada yang namanya komplement. Namanya komplement atau pelengkap ya, pelengkap dari A. Istilahnya kalau misalnya kita punya sebuah ruang sampel nih yang segitiga berwarna biru ini ya, segitiga. Persegi panjang berwarna biru muda ini adalah ruang sampel kita ya, S kita tuh ya. Ini makanya di sini juga ada tulisan S kan? Ini makanya gue tulis S juga. Di dalam ruang sampel ada kemungkinan terjadinya A sekian nih. Maka kemungkinan komplemennya A itu apa? Ya berarti kemungkinan A tidak terjadi. Ya di luarnya A gitu. Jadi dari selain yang A berapa sih luasnya gitulah ibaratnya. Nah, ini tulisannya adalah A komplement gitu. Oke. Next ya. Kita lanjut. Ini tadi jadi ada gabungan irisan sama ada komplement. Ini mah bahasanya komplement aja gitu. Oke. Oke, next. Move to the next slide ya. Ketika kita ngomongin apa nih? Sebuah event ya. Ketika kita ngomongin event itu ada yang exhaustive dan ada yang mutually exclusive. Jadi ada mutually exclusive events dan ada yang exhaustive events. Nah, buat ngelihat penjelasannya, gue tuh udah nge-share di kelas sebelah ya. Nah, ini ya, gue share ke kalian tentang mutually exclusive dan exhaustive event supaya kalian bisa lebih jelas lagi ya taunya. Oke, ini gue copy aja linknya di sini. Nanti kalian ketika buka ininya, kalian bisa langsung klik di PDF yang gue share ya. Oke, nah ini buat linknya. Tapi kalau gue bisa jelasin sedikit gitu ya. Events, gue jelasin yang ini ya. Oke. Events are exhaustive if all possible outcomes of an experiment belong to the events. Jadi ibaratnya gini deh, apa ya? Misalnya 2 dadu dilemparin ya, nanti kalau kalian nonton di video ini, 2 dadu dilemparin, pasti kan ada banyak outcome yang mungkin muncul kan? Ya enggak? Ada 2 dadu nih. 2 dadu dilempar nih. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama dan dadu kedua dilempar, pasti akan muncul 36 outcome yang mungkin muncul. Ya, jadi mulai dari dadu pertamanya itu, ini kalau gue bikin tabel kan bisa ya dibikin tabel nih. Dadu pertama, dadu kedua. Mulai dari dadu pertama muncul 1, dadu pertama muncul 2, muncul 3, muncul 4, muncul 5 tuh gimana ya? Muncul 5 ini, kemudian muncul 6. Ini kan? Terus dadu 2 juga bisa, muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4, muncul 5, muncul 6. Nah, ada banyak peluang. Jadi total ada 36 possible outcome. Oke. Nah, suatu event dikatakan exhaustive kalau eventnya itu lengkap ya. Jadi sebenarnya exhaustive itu artinya lengkap. Misalnya berapa sih peluang seseorang
misalnya ada sebuah ruang sampel ya. Peluang anak FE kepleset di kalian nggak pernah ke selasar ya? Atau ada yang udah pernah nih? Kayaknya sih udah pernah ya. Peluang anak FE kepleset di selasar kalau lagi hujan. Ya misalnya. Kalian kan ngomongin kalau peluang kepleset berarti oke, ada yang kepleset dan ada yang nggak kepleset gitu kan ya. Ada dua doang tuh. Nah, misalnya peluang yang kepleset segini nih. Ini yang kepleset di sebelah kanan ya. Ini adalah A kepleset dan ini B yang nggak kepleset. Nah, exhaustive itu, ya ini exhaustive nih. Orang itu ya pasti kepleset dan nggak kepleset gitu. Ya, jadi ini exhaustive artinya lengkap gitu loh. Kayak ya orang tuh pasti kalau nggak kepleset, ya pasti kepleset gitu kan. Kayak cuma ada dua kemungkinan itu doang. Jadi kalau di sini kita bisa bilang dua event ini sifatnya exhaustive. Oke? Kemudian ada yang namanya mutually exclusive. Ya, mutually exclusive itu kalau event itu nggak ada yang sama nih sama event lain. Contohnya, ini. Berapa sih peluang? Ntar dulu. Oke, kalau gue ngomongin yang mutually exclusive ya, mutually exclusive itu artinya sama ya. Bukan sama, sorry. Beda. Jadi antara sesuatu untuk muncul di dalam sebuah eksperimen sama yang lain itu beda lah gitu. Nih kalau kayaknya gue kalau jelasin ini susah ya. Coba kalau gue buka link YouTube-nya aja nih. Oke, coba ya. Kalian bisa dengar suaranya nggak sih? Nggak ada, Kak, suaranya. Wait. Bentar. Nggak bisa. Ya udah, nanti kalian tolong baca lagi ya. Tolong dengerin yang inilah ya tentang mutually exclusive sama exhaustive events. Jadi intinya kalau exhaustive itu eventnya lengkap, kalau mutually exclusive itu eventnya berbeda dengan yang lain. Contohnya gini deh, gue tanya ya. Kalau gue contohin pakai dadu ini, berapa sih peluang muncul jumlah angka dadu misalnya maksimum 2. Berapa peluang jumlah angka dadu yang muncul itu maksimum 2, sama di sini peluang angka dadu muncul minimal 12. Coba. Kalau maksimal 2, berarti kan cuma yang ini doang kan? Cuma mata dadu 1, ini kan 1,1. Ini kan udah 2 kan? Berarti udah maksimal. Berarti kemungkinan muncul angka dadu maksimal 2 ya cuma 1 dari total 36 possible outcome yang mungkin muncul. Oke. Kalau minimal 12 ya. Kalau minimal 12 ya berarti mata dadu yang muncul harus 6 sama 6. Ya kan? Cuma 1 doang, nggak ada peluang lain gitu. Jadi peluangnya ya berarti 1 dari 36. Ya, jadi ada event A dan ada event B. Event A adalah peluang mata dadu muncul dengan jumlah maksimal 2. Kalau event B-nya peluang mata dadu muncul dengan nilai minimal 12. Ya, kalau kita lihat di sini, eventnya mutually exclusive gak nih? Ya, eventnya mutually exclusive nggak? Event A itu ya event A, event B, kayak mereka sendiri-sendiri gitu loh, nggak ada yang tergabung, nggak ada yang saling berpotongan. Ini artinya dia namanya mutually exclusive. Oke, ini artinya dia mutually exclusive. Oke, tapi kalau kita ngomonginnya exhaustive, nih, kita misalnya ada 2 kejadian nih, kejadian X sama kejadian Z. Peluang X itu minimal kalau ditambahin 10 dan peluang dari dari 2 buah mata dadu yang kalau dijumlahin
itu maksimal 6. Jangan maksimal 6. Oke, maksimal 6 deh. Oke, kalau minimal 10 berarti yang mana nih ya? Kalau kita coba ini ya, kejadian X itu minimal 10 itu berarti 12 masuk ya. Ya kan, 12 masuk nih. Ini 11 masuk. 10 masuk, ini 11 masuk. 9, ini berapa sih? 6 tambah 4, 10. 6 tambah 3, 9. Minimal 10 ya, berarti 10 di sini doang nih. Terus ini 4 tambah 5, 9, berarti nggak masuk. 4 tambah 6. Oke. Nah, ini peluang mata dadu muncul minimal 10 nih. Ya, minimal 10. Ini jangan maksimal 6 deh, maksimal 12. Jangan 12. Maksimal 11, oke? Nah, sekarang kejadian yang Y. Peluang muncul mata dadu dengan jumlah maksimum 11. Kalau dengan jumlah maksimum 11 berarti ya yang satu masih muncul gitu kan ya. Yang nggak muncul cuma yang 12, ya nggak sih? Jadi di sini nanti kalau gue warnain warna oranye gitu ya. Ini muncul, semuanya muncul ya. Semuanya muncul nih. Gue mager banget ya kotakin satu-satu. Semuanya muncul kecuali yang 6 sama 6. Kenapa? Karena 6 tambah 6 kan hasilnya berapa sih? 12. Jadi dia udah nggak memenuhi nih. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat semua areanya jadi terpenuhi, ya nggak? Maksudnya semua areanya tuh mengalami X dan mengalami Y. Mengalami X atau mengalami Y. Gitu. Jadi kalau kita totalin, kalau kita jumlah ini, semua possibility, semua kemungkinan outcome yang mungkin muncul, itu pasti akan mengalami X, atau kalau nggak mengalami X, ya mengalami Y. Atau bisa dua-duanya. Contohnya yang ini nih. Ini kan ngalamin dua-duanya nih. Yang ini sama ini. Dia mengalami X dan juga mengalami Y. Gitu. Nah, kalau semuanya ini mengalami suatu kejadian, maka kejadiannya ini disebut sebagai exhaustive. Makanya kepanjangannya atau arti dari exhaustive itu sebenarnya lengkap ya. Jadi semuanya itu mengalami sebuah kejadian. Begitu. Oke? Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi mungkin gue ngerasa agak nggak jelas sih ngejelasin exhaustive sama mutually exclusive-nya. Tapi siapa tahu kalau kalian ada yang tanya, jadi gue bisa lebih perjelas lagi di yang mana gitu. Ada yang mau tanya? Kak, Ya boleh. kalau contohnya yang mutually eksklusif gimana? Mutually exclusive ya ini. Contohnya nih tadi, peluang misalnya maksimal 2. Peluang maksimal 2 itu kan di sini cuma 1,1 kan. Kalau peluang minimal muncul jumlah mata dari 12 ya cuma 6,6. Nah, kita lihat nih di sini. Areanya tuh kayak nggak ada yang berpotongan. Jadi dua kemungkinan yang mutually exclusive itu kalau kita gambar, mereka berdua tuh nggak berpotongan gini. Gitu. Jadi nggak berpotongan, nggak ada bagian yang intersect gitu. Atau mutually exclusive tuh bisa diartiin irisannya tuh nggak ada atau 0. Jadi A sama B itu tidak punya irisan. Tuh. Kalau exhaustive, kayak tadi kepleset nih. Kalau sini, peluang A gabungan B itu nilainya 1. Itu karakteristik exhaustive. Jadi mutually exclusive tuh ibarat gini, kalau kalian kelompokkan di statek, itu kan nggak mungkin kalian masuk kelompok A dan masuk kelompok C. Atau masuk kelompok 1 dan masuk kelompok 4 dalam saat yang berbarengan. Itu artinya kalian artinya ya mutually exclusive gitu. Oke? Terus pembagian kelompok juga sifatnya exhaustive. Kenapa? Karena semua anak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ada gitu. Jadi nggak ada anak yang nggak dapat kelompok nih. Artinya semua anak dapat kelompok. Keseluruhan ya exhaustive ya. Keseluruhan anak dapat kelompok. Artinya ya pembagian kelompoknya sifatnya exhaustive. Tadi karena semuanya dapat kelompok, nggak ada yang nggak dapat. Dan mutually exclusive karena kalian cuma masuk di
satu kelompok aja, nggak masuk di dua kelompok gitu. Oke, gimana? Makin paham atau makin pusing? Kak, mau nanya Kak? dong. Boleh, Kalau boleh. misalnya dia yang muncul ada irisannya tapi nggak semua kemungkinannya muncul gimana, Kak? Oh, Mungkin nggak? berarti dia mutually eksklusif doang. Oh, berarti kalau exhaustive itu emang harus muncul semua kemungkinannya ya? Iya. Jadi suatu Oke, event itu oke, Kak. bisa mutually eksklusif doang, bisa exhaustive doang, atau bisa kedua-duanya. Gitu. Atau Aku bisa mau nggak nanya, Kak. kedua-duanya. Ya, kenapa? Kalau misalnya yang exhausting itu dia nggak ada irisan nggak apa-apa, Kak? Kalau exhaustive dia nggak ada irisan, nggak apa-apa. Kalau ada irisan juga nggak apa-apa. Kan kita ngomongin exhaustive doang kan. Cuma kalau ada irisannya nih, katakanlah nih ya, gue punya ini adalah peluang anak FE dapat nilai A di Statek. Ini adalah anak-anak yang dapat A di Matdas. Beririsan nggak? Beririsan ya. Tapi ini mencakup semua anak FE nggak? Mencakup. Berarti ini dia exhaustive, tapi not mutually exclusive. Karena satu anak bisa aja dapat A di Statek sama Matdas. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, siap. Oke, next ya. Oke, to sum up. Jadi to sum up untuk apa ya? Untuk merangkum ya, probability dari suatu event itu nilainya antara 0 dan 1. Kemudian kalau kita menjumlahkan, kalau misalnya ada sesuatu event yang sifatnya mutually exclusive dan exhaustive, itu kalau kita jumlahin nilainya 1. Contohnya, misalnya peluang snowboarders dapat medali gold, silver, bronze, dan no medal nih di suatu event. Peluang seorang snowboarder mengalami 4 hal ini. Nah, kan peluangnya ada banyak. Oke. Nah, coba kalau kita lihat misalnya hitunglah probabilitas seorang snowboarder memenangkan medali. Ya udah, berarti kalau kita tulis ya peluang snowboarder memenangkan medali ya berarti probabilitas dapat gold ya nggak? Tambah probabilitas dapat silver, tambah probabilitas dapat bronze. Ya kan? Ini kan dia dapat medali itu. Artinya berarti 0,1 tambah 0,15 berarti 0,25 tambah 0,2 0,45. Tuh. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin event ini nih. Kalian kalau ikut event, mungkin nggak sih dapat gold dan silver secara bersama-sama? Mungkin atau enggak? Enggak, Kak. Nggak mungkin. Kalian mau nyuap atau nyogok seberapa banyak juga nggak mungkin dapat kan. Aneh soalnya. Makanya peluang kalian dapat atau kejadian kalian mendapatkan emas dan kejadian kalian mendapatkan silver di dalam suatu perlombaan itu kalau ya apa ya, nggak mungkin kalian dapat 2 gitu. Ya artinya sifatnya mutually exclusive. Oke. Kemudian ada nggak sih peserta yang nggak mengalami keempat hal ini? Ada semua peserta itu either mendapatkan gold, silver, bronze medal atau nggak dapat medali kan? Nggak ada orang yang kayak nggak dapat kepastian nih gue dapat medali atau enggak. Makanya event ini dia adalah sifatnya exhaustive. Karena semua snowboarder terhitung nih di dalam atau mengalami event ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ditanya, berapa nih peluang B irisan C? Irisan. Berapa peluang B union C? Atau ini ngomonginnya kadang ditulisin P, B, or C. Oke. Kalau intersection atau irisan, ini ngomonginnya adalah A, N, C. Berapa sih peluang seseorang
bisa dapat B atau bisa dapat C. Berapa peluang kamu dapat B atau C? Misalnya A, B, C. Oke. Oh, di sini B-nya udah dikasih tahu ya. Oke, misalnya gini deh. B wait. Kayak di sini apa sih? A dapat gold, silver, bronze. Oh, oke. Berapa nih? Berapa union atau apa union dari event B sama C? Ya. Berapa peluang kalian mengalami B dan mengalami C misalnya? Mengalami event B. Event B itu adalah dapat at most ya, paling tinggi silver. Paling tinggi silver berarti berapa sih peluang B? Oke, kita tulis dulu ya. Kita catat nih, berapa sih peluang A dulu deh. Peluang A. Berapa sih peluang kalian dapat medali, either itu gold, silver, sama bronze? 0,45, ya kan? Tadi kan kalian udah ngitung nih. Sekarang peluang yang B. Berapa sih peluang kalian dapat paling bagus silver? Ya berarti kalau paling bagus silver ya berarti yang ini ya, 0,15 tambah 0,2 tambah 0,55, ya enggak? Ya kan? Berarti berapa tuh? 0,55 tambah 0,25. 0,9. Ya enggak? Yang C, berapa sih peluang kalian gak dapat medal? 0,55. Terus berapa sih peluang B atau C? Coba. Berapa peluang B atau C? B sama C ada irisannya gak nih? Ada, Kak. Ada ya. Nah, kalian hitung aja, tulis aja nih peluang B gabungan C ya. Berarti ya udah kalian itu berarti artinya adalah peluang kalian dapat silver, dapat bronze dan dapat no medal. Ya kan? Kan gabungannya kan tinggal digabungin aja nih. Tambah ini, oh no medalnya udah ada, ya udah tulis aja no medalnya sekali. Berarti sama aja kayak peluang B, ya nggak sih? Ya kan? Berarti ini berapa sih peluang B gabungan C-nya? Ya udah, berarti sama aja 0,9. Oke. Terus yang ini, PA dan C. Ya. P, A, irisan C. Ada nggak A sama C yang beririsan? Coba lihat. Gold, A itu gold, silver, bronze. C itu no medal. Ada yang beririsan nggak? Ada yang sama nggak antara A sama C? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti peluangnya 0. Gitu. Terus ini, peluang B komplement. B komplement artinya apa? Selainnya B, ya kan? Di sini B itu silver, bronze, dan no medal. Ada nggak selainnya B? Selainnya B berarti kita dapat gold, ya kan? Peluang dapat gold. Berapa tuh? 0,1. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Ada yang ditanyain ya. Next. Kita ngomongin probabilitas dan odds ratio. Jadi ada yang namanya probabilitas dan ada yang namanya odds ratio. Ini nanti kalau kalian ngomongin odds ratio itu ngomong buat anak IE ya, ada namanya, lupa gue namanya Pak. Probit ya, nanti lah pokoknya kalau kalian ngambil ekonometrikanya itu yang cross section panel data itu bakalan ngomongin odds ratio juga. Nah, kalau kita ngomongin odds ratio, ini gue gedein ya, ternyata nggak kelihatan.
Oke, odds ratio gini, bedanya sama probability. Kalian pernah nonton pertandingan sepak bola ya pasti, walaupun anak cewek pasti pernah dong. Nah, probabilitas, misalnya nih dari total 8 pertandingan, tim kalian itu menang 3 kali dan kalah, karena kalah ya gue warnain merah, dan kalah 5 kali. Kalau kita ditanya berapa peluang, kalau kita ditanya berapa peluang tim kalian buat menang, ya peluangnya adalah 3 per berapa nih? Dari total semuanya 3/8. Kalau peluang kalah ya 5/8. Itu kan? Nah, tapi kalau kita ngomongin odds itu ada 2. Ada odds for winning sama odds against winning. Ada odds for sama odds against. Kalau odds for, misalnya odds for winning, nah, bedanya sama probability, kalau probability kan membagi sama total keseluruhan pertandingan nih. Ya. Jadi kalau probability ya 3/8. Kalau misalnya odds for winning, nah kamu tuh ngejumlahin. Menangnya ini ada berapa kali? Ada 3. Ada 3 dibagi dengan kalahnya berapa kali? Ada 5. Jadi odds for winning-nya adalah dibagi aja 3/5. Kemudian ada juga yang namanya odds against. Odds against winning. Ya, kalau odds against winning artinya kalian ngitungin apanya nih? Kalian ngitungin ya selain winning berarti kalah. Kalah kamu ada 5 nih ya. Dibagi dengan menangnya ada 3. Jadi odds against winning-nya adalah 5/3. Gitu. Oke, atau ya di sini bisa ditulis pakai rumus kayak gini sih ya. Jadi the odds for A, misalnya kita ngomongin ada peluang terjadinya A gitu ya. Kemudian maka kalau kita ngomongin odds for A, berapa sih kemungkinan atau odds untuk A terjadi? Ya berarti kemungkinan terjadinya A dibagi dengan kemungkinan A tidak terjadi, atau ya 1 dikurangi PA. Kalau odds against A ya udah berarti 1 min PA dibagi PA, gitu sih, sesimpel itu. Oke, sebenarnya kalau kalian tahu artinya odds ratio itu kayak gini ya, kalian udah bisa lah ngitung odds ratio. Nanti coba lo kerjain ya nomor 14 yang B. Ini buat tugas ASIS ya. Tugas ASIS yang dikumpulin wait. Tugas ASIS. Wah, bentar nih guys ya. Kalau Excel-nya kalau PowerPoint-nya udah nge-lag, ini artinya perlu ditutup. Bentar ya. Oke, tadi kita sampai sini. Tugas ASIS ya. Oke, ini gue screenshot. Yang B aja ya. Sorry. Nah. Oke, ini gue masukin di kelas C. Gue udah bikin folder gitu belum sih? Oh, belum ya. Oke deh. Tugas ASIS UTS. Jadi nanti kalian kumpulin sebelum UTS ya. Nomor 1. Oh, gue nggak bisa langsung ini ya. Oke. Sip. Oke deh.
Nanti tugas-tugasnya akan gue tambah-tambah lagi ya. Nah, itu buat probability sama odds ratio, guys. Next ya, kita pindah ke complement rule. Tadi ya udah kalian ngomongin kan, complement itu sebaliknya ya. Misalnya nih ada soal nih. According to the 2010 ya, ngomongin nggak 2010 sih. According to the 2010 US Census, 37% of women ages 25 to 34 have earned at least a college degree as compared with 30% of men in the same age group. Ini kan yang ngomongin nih, kalau kita misalnya kita punya perempuan sama laki-laki gitu ya. Misalnya ini perempuan nih. Ini adalah perempuan usia 25 sampai 34 tahun ya, perempuan usia 25 sampai 34 tahun, 37%-nya, misalnya gue gambarin lingkaran ini ya. 37%-nya itu college degree. Dia udah kuliah gitu ya. Terus kita ngomongin laki-laki gitu ya. Laki-laki 25 sampai 34 tahun gitu ya. Kalau kita anggap ini laki-laki adalah persegi panjang, hanya 30%-nya nih yang college degree. Ini college, ya ini college juga tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, what is the probability that a randomly selected woman between ages of 25 and 34 does not have a college degree? Ya udah, ini kan berarti tadi yang dapat college itu 37% atau 0,37 ya kan? Probability woman 25 sampai 34 have college itu adalah 0,37. Kalau yang enggak have college gimana berarti? Ya udah, misalnya ini dia berarti peluang dari misalnya ini kejadiannya namanya kejadian A ya. Berarti ini namanya peluang dari kejadian A komplement. Ya udah, berarti 1 kurangi peluang kejadian A, ya kan? Berapa peluang orang berapa peluang perempuan berusia 25 sampai 34 nggak ke kuliah? Ya berarti yang ini kan, area yang ini nih, di luarnya ini. Ya sesimpel 1 kurangi 0,37 aja sih. Kenapa 0,37? Ya karena 37%. Berarti ini 0,63. Begitu juga dengan yang B ya. Nanti kalian bisa jawab sendiri. Kalau yang ini tanyanya berapa randomly selected men itu tidak kuliah. Ya berarti areanya yang ini. Peluangnya adalah 0,6. Ya kan, tinggal 1 kurangi 0,3. 0,6. 0,7 ya. Oh iya, sorry, astagfirullah. Maaf ya. Serius, kalian ada yang tahu nggak belajar pertambahan sama pengurangan di mana? Gue kemampuannya berkurang banget dah sejak kuliah. Karena udah biasa ini pakai kalkulator. Tapi itu padahal gampang banget ya. Aduh, dong. Oke deh. Oke, kita lanjut. Selain complement rule, kita juga punya addition rule. Ini addition atau union ya. Union rule sih sebenarnya ya. Oke, the addition rule, kalau kita ngomongin the addition rule states that the probability that A or B occurs or that at least one of these events occur. Jadi seenggaknya lo ngalamin kejadian A atau kejadian B deh. Seenggaknya ya. Atau lo juga bisa nih ngalamin dua-duanya. Kalau lo ngalamin dua-duanya kan berarti yang di tengah tuh. Atau yang tadi kita bilang irisan ya, atau intersection. Atau kalau yang ini kan tadi A irisan B. Gitu kan. Nah, kalau or ya lo seenggaknya ngalamin A doang boleh, atau ngalamin B doang boleh deh, atau ngalamin dua-duanya. Jadi seenggaknya lo ngalamin salah satu di antara mereka berdua. Nah gimana nih ngitungnya? Ya udah, berarti PA union B ini berarti lo nambahin nih, ya kan? Lo nambahin gimana nih? Lo nambahin area A tuh yang mana? Area A kan yang ini nih. Atau gue pakai ini aja ya, gue pakai arsiran nih. Area A tuh yang ini nih. Oke, ini area A atau probability lo A gitu ya. Kemudian ada probability B yang ini kan, aduh tipis banget. Pink aja deh ya.
Nah, probability B yang ini nih. Oke, berarti untuk mencari A union B itu apa nih? Kalau lo cuma nambahin PA tambah PB, kan masih ada area yang double nih, ya nggak? Area yang tengah ini kan kehitungnya double. Tuh lihat warnanya tuh dia lebih pekat dan berarti sebenarnya ini tuh ketumpuk dua gitu loh. Jadi biar dia kelihatan satu, lo harus ambil satu areanya. Jadi makanya di sini ada min dikurangi dengan A union B. Supaya di sini udah nggak double lagi. So nanti lo bakalan dapat PA union B. Kan? Misalnya gini deh. Anthony feels, nih contohnya lagi, contohnya langsung aja ya. Anthony feels that he has a 75% chance, dia punya 75% kesempatan untuk dapat A di statistik. Oke, misalnya ini dapat A di statistik ya. Oke, kemudian yang B ini adalah yang A ini tadi A for statistik, kalau yang B ini adalah A for managerial economics. Oke. A for managerial economics. He believes that he has a 40% chance of getting A in both classes. Berarti in both classes-nya dia di sini kan letaknya. Ya enggak? Atau A irisan B. Ini dapat A for both. Oke, jadi di sini kita dapat informasi banyak ya. Kita dapat probability A 0,75 ya kan. Probability B 0,55. Probability A irisan B atau intersection-nya itu 0,4. Yang ditanya adalah what is the probability that he gets an A in at least one? At least one. Ya udah, berarti kalau at least one itu ngomongnya adalah A union B. Gabungan. Bisa dapat A di statistik, boleh A doang di statistik, atau A doang di manajerial juga boleh, atau A di dua-duanya. Oke. Kalau gue sih biasanya nulis dulu nih ya. Ini kan tadi 0,75 nih di sini. Oke, ini 0,75. Kalau yang ini di sini tadi 0,55. Nah, di dalamnya ini ada 0,4, ya kan? Otomatis, ya enggak? Di sini kan tadi dibilangin 0,75 itu adalah A untuk statistik. Padahal di sini ada 0,4 nih yang dapat A di keduanya. Berarti yang A buat statistik doang, ya udah berarti 0,75 kurangin 0,4. 0,35. Ini nanti 0,35 tambah 0,4 jadi 0,75. Sama lagi, gitu kan? Terus sekarang peluang orang dapat A di managerial accounts itu 0,55. Nah, padahal yang dapat dua-duanya itu 0,4. Berarti yang cuma dapat A di managerial itu 0,1. Ya nggak sih? Kan kayak diagram Venn biasa kan. Nah, berarti kalau lo nambahin ya, itu lo boleh pakai rumus yang lo boleh pakai rumus yang atas ini ya. Adalah PA tambah PB kurangi PA irisan B, ya berarti 0,75 tambah 0,55 kurangi 0,4 gini kan. Berarti 1,3 kurangi 0,4 berapa nih? 0,9, ya kan? Atau lo boleh langsung hitung dari sini nih, ya, dari sini. 0,3 tambah berapa sih? Oh, ini 0,15 deng ya. 0,3 tambah 0,15 kan berarti 0,5 tambah 0,4 sama aja 0,9. Jadi baik itu kalian ngelihat dari gambar ataupun ngelihat dari coret-coretan yang ini hasilnya sama, ya kan? Sama. Oke, terus yang B nih. What is the probability that he does not get an A in either of these courses? Apa kalau misalnya dia berapa probabilitas dia nggak dapet dia nggak dapet A di dua-duanya gitu kan? Ya berarti ini adalah probability dari A union B complement. Berarti berapa nggak dapat A di dua-duanya? Ya berarti ini kalau ditambahin kan 0,9 nih. Berarti kan ada kemungkinan dia nggak dapat A di dua-duanya ya. Yang mana sampel size ini ukurannya pasti 1 dong. Karena dia exhaustive kan. 1. Ini 1 kurangi peluang dapat A 0,9 ya kan. Atau 1
dikurangi, iya, hasilnya adalah 0,1 gitu. Oke. Bentar ya. Oke. Oke, itu buat aturan addition rule sih. Nah, next ya. Next kita bakalan bahas ada namanya conditional probability. Conditional probability sesuai namanya ya, conditional. Artinya ada syaratnya nih. Misalnya gini, probability A given B, ini Kak bacanya gitu ya, probability A condition on B. Artinya ini apa sih, ngomongin apa? Berapa sih peluang A kejadian jika diawali dengan kejadian B? Jadi kayak berapa probabilitas A muncul ketika B sudah muncul? Atau sebaliknya nih, berapa probabilitas B muncul ketika A sudah muncul? Nah, itu dirumuskan dengan ini ya, probability A irisan B dibagi probability B. Nah, coba kita langsung tulis aja ya di sini pakai ini, pakai contoh soal nih. Economic globalization, globalisasi ekonomi didefinisikan sebagai penyatuan perekonomian nasional negara ke dalam perekonomian internasional gitu ya, bisa melalui trade, foreign direct investment, capital flow, migrasi atau penyebaran teknologi. Meskipun globalisasi itu dianggap sebagai sesuatu yang favorably atau menyenangkan gitu ya, tapi itu juga meningkatkan vulnerability atau meningkatkan kerentanan suatu negara terhadap kejadian yang ada di negara lain. Jadi kalau negara lain kacau biasanya kita ketularan gitu ya kalau globalisasi ekonominya itu tinggi gitu. Oke, kemudian di sini dia bilang an economist predicts that a 60% chance that that country A will perform poorly. Oke, jadi ada nih A itu gue tandain sebagai events. A is aduh, bentar ya. Bentar ya, guys. Waduh. Cek. Oke. Gue definisikan A itu sebagai A is event which country A perform poorly gitu ya. Terus gue denote juga B itu sebagai event which country B perform poorly gitu ya. Oke, berarti kalau di sini berdasarkan soalnya seorang ekonom memprediksikan ada peluang 60% ekonomi negara A itu akan jelek, berarti probability untuk A terjadi ya, untuk country A perform poorly itu adalah 0,6. Kemudian probability dari event B itu adalah 0,25 ya kan dari soalnya. There is also a 16% chance that both country will perform poorly. Both ya. Both berarti A perform poorly. Jadi ibarat aku tulis sini, ini A perform poorly, ini B perform poorly. Kalau both berarti di tengah-tengahnya nih. Atau kita bisa bilang ini adalah ini A irisan B kan tadi. Probabilities A irisan B itu adalah 0,16.
Pertanyaannya yang A. What is the probability that country A performs poorly? Berarti probability A performs poorly given B perform poorly. Ini kan. Berarti ngitungnya gimana tuh untuk opsi yang A? Probability A given B ya. Itu sama dengan probability A intersect B per probability B. 0,16 per 0,25. That's it. Right? Yang B, what is the probability that country B performs poorly given that A performs poorly? Berarti B poor given A poor. Oke, probability B given A ini adalah probability B intersect A, ini kan, per probability A, ya kan? Probability B union A sama nggak dengan ini? Sama kan ya? Ya nggak sih? Jadi ini itu yang atas probability B intersect A itu sama aja A intersect B per probability A. Probability A intersect B-nya 0,16 per probability A-nya 0,6. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri ya, berapa ya angkanya ya. Oke, that is for conditional probability. Oke, we move to, interpret your findings ya, interpret aja lah. Atau misalnya, ya udah deh, ini aku cari dulu ya, ini hasilnya adalah 0,64. Oke, kalian boleh juga ngitung di apa namanya? (0,26). Oke? 0,64, 0,26. Nah, kamu mungkin bisa lihat ya di sini 0,64 dan 0,26 gitu ya. Kira-kira lebih vulnerable yang mana nih? Lebih tergantung yang mana? Kalau gue bisa bilang di sini kan gedean probability yang ini ya. Jadi A itu lebih vulnerable. Ibaratnya A itu lebih berbahaya lah ibaratnya. A itu sangat bergantung kondisinya sama B dibandingkan B bergantung dengan A. Gitu. Mungkin itu buat yang interpret your findings. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, nggak ada ya. Oke, next kita pindah ke slide berikutnya ya. Kita ngomongin ya ada yang namanya independent events sama dependent events. Independent versus dependent events. Oke, kita baca dulu. Two events, misalnya ada event A sama event B ya. Event A sama event B-nya bisa apapun ya. Two events are independent if ya. Jadi dia independent, gue tulis di sini ya. Independent if probability A given B itu sama dengan probability A. Jadi dengan kata lain di sini nggak ada bedanya antara probability A itu terjadi sama probability A terjadi setelah B terjadi gitu loh. Paham nggak? Jadi kayak ya A itu berdiri sendiri gitu, probability itu nggak tergantung B gitu. Nah, dan dia atau misalnya independent if juga kalau probability B given A itu ya probability B. Kalau enggak kayak gini berarti enggak independent. Oke, coba kita contoh nih soalnya. Suppose that for a given year there is a 2% chance. 2% tuh gimana ya? 2%. Oke, 0,02 ya. That your desktop computer will crash. Oke, misalnya A ini adalah even kalau desktop komputer kamu crash gitu ya. Dan B itu adalah even pas laptop kamu crash. Nah, di soal ini bilang probability desktopnya itu crash itu adalah 0,02. Probability laptopnya crash itu adalah 0,06 gitu kan ya, 6%.
Terus dia juga bilang, moreover, there is a 0,12% chance that both computers will crash. Both crash, berarti A crash, B juga crash. Berarti both itu letaknya di sini kan? Berarti probability A crash ini adalah berapa nih? 0,12, berarti 0,0012. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih, independen nggak nih? Ya udah kita cek aja nih, apakah PA PB-nya itu sama dengan PA? Pertanyaannya gini. Apakah seperti ini? Coba kita cek dulu. A given B-nya itu berapa sih? Coba. Tadi rumusnya apa ya? PA given B. PA irisan B per PB, ya kan? PA irisan B per PB. PA irisan B-nya 0,0012 dibagi dengan PB-nya 0,06. Berapa nih? dua 0,02. Ya nggak sih? Nah, sama nggak nih? Kayak PA-nya. PA-nya tadi berapa? 0,02. Sama kan? Oke ya. Jadi kalian jelasinnya, since PA given B sama dengan PA, both events independen. ya betul gitu. Both events are independent to each other. Independent on each other. Artinya event A tidak tergantung dengan event B ataupun event B tidak bergantung dengan event A. Begitu. Oke. Next ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita coba ke aturan selanjutnya nih. Banyak ya aturannya. Aturan kelima. Aturan kelima ada yang namanya multiplication rule. Oke, multiplication rule ini sebenarnya nggak beda jauh sama kayak yang sama kayak yang ini. Condition. Ya, condition itu kan rumusnya PA. Nih gue bawa ya. Nih gue bawa nih. Ini gue bawa nih rumusnya. Daripada ini kan gue bawa biar kelihatan nih kalau gue nulis hal yang sama. Nah, ini kan PA given B gini kan. Oke, berarti gue bisa nggak mindahin yang bawah ini ke kiri? Bisa dong. Jadi nanti gue punya PA given B times PB yaitu sama dengan P intersect B. Atau gue bawa yang sebaliknya nih. Yang sebaliknya itu kan gini kan ya ngomongnya. P B given A itu sama dengan P B intersect A atau A intersect B kan sama aja. Kan? Per PA. Ini kan, ini gue pindahin ke kanan. Berarti kan nanti gue punya P B given A times PA. Ini kan sama dengan PA intersect B. Itu multiplication rule. Dapatnya dari conditional rule. Jadi kalian hafal conditional rule, kalian udah dapat multiplication rule. Nah, two notes untuk mencatat, kalian juga tadi sudah mengenal yang namanya independent ya, independent event sama dependent events. Nah, kalau kalian udah mengenal itu, kalian kan tahu nih, untuk independent events, tadi rumusnya apa sih? Independent tuh kalau kayak gini kan, ini gue bawa aja deh, ya gue bawa lagi nih, nah, gue bawa mulu, males ya nyatet lagi. Independent kalau PA given B ini sama dengan PA, oke. Berarti ini gue tulis ya, ini untuk case yang biasa nih. Berarti ini untuk case yang dependent, ya. Nah, kalau untuk case yang independennya gimana nih? Nah, kan lo udah tahu tadi.
independen itu kalau PE given B-nya itu sama kayak PE, ya kan? Berarti di sini PE kali PB sama dengan PE intersect B. Itu kalau independen. Oke. Nah, sekarang kalau aturan yang A nih, ya kan ini berarti kalau dependen, ya, kalau independen, jadi gimana? PB given E-nya itu kan sama dengan PB. Dikali PA sama dengan PA intersect B. Cepet ya. Jadi kalian tahu satu rule, kalian bisa rule-rule selanjutnya. Bisa rule multiplication. Oke? Kan? Gak usah ngafalin. Sekarang kita ke multiplication rule. Nah, coba pertanyaan yang pertama. Only berapa tuh? Only 20% of students in a college ever go to their professor during office hours. Of those who go, 30% seek minor clarification and 70% seek major clarification. Jadi dari anak di kelas, 20% itu biasanya datang ke profesornya after office. Biasanya mereka tanya-tanya gitu. Kalau di luar negeri itu biasanya kayak gitu. Boleh tanya gitu ya. Sebenarnya kalau di UI pun disuruh nanya sih, kayak kalian boleh datang ya ke meja saya di luar office, di office hour jam segini, saya bisa ditemui di meja saya jam segitu gitu. Nah, dari 20% itu, 30%-nya itu cari minor clarification, 70%-nya major clarification. Berarti saling berkaitan nggak sih eventnya antara minta klarifikasi sama datang ke profesor? Saling berkaitan nggak nih? Dependent atau independent? Saling berkaitan, berarti dia dependent event. Kalau dependent event, coba kita jawab pertanyaannya. Kalau dependent, berarti kan kita tinggal lihat aja nih rumus yang dependent. What is the probability that a student goes to professor during her office hours for a minor clarification? Berapa probabilitas anak itu datang ke profesornya? Oke. Ya, berapa probabilitas anak itu datang ke profesornya untuk minor clarification? Oke. Bentar. Oke. Sebenarnya ini dia dependent apa independent sih? Tergantung nggak sih? Bentar. Gue kayaknya salah deh. Harusnya ini dia independent sih sebenarnya. Karena sebenarnya dia lanjutan, tapi dia saling nggak tergantung. Jadi belum tentu anak yang datang itu punya kecenderungan buat minor ataupun major clarification. Oke, dia independen ya. Atau sebenarnya gini deh, kalau kalian gini ya, kalau gue ngomongin ya, berapa sih probabilitas? Misalnya kalian, nih gue jebak ini ya, kayak kita main game aja nih. Ada game kotak kematian gitu ya. Probabilitas kalian masuk ke dalam kotak kematian itu untuk mati gitu ya, untuk ditembak misalnya 50%. Berarti ketika kalian masuk ke kotak ini sekali, ya kalian setengah-setengah gitu kan antara hidup dan mati. Oke, setengah hidup, setengah mati. Itu ketika kalian masuk pertama kali. Jadi peluang kalian buat hidup di sini setengah. Terus misalnya kalian lolos gitu ya, kalian hidup. Kalian ditawarin kesempatan kedua buat masuk ke kotak kematian ini. Setengah juga kan kemungkinannya. Kalian setengah kemungkinan ketembaknya. Oke? Pertanyaannya adalah, ketika kalian melewati 2 kotak kematian ini, peluang kalian untuk bertahan hidup kan independen ya. Jadi peluang kalian untuk mati di sini kan tidak bergantung, peluang kalian untuk mati di sini itu tidak bergantung dengan peluang mati kalian di sini gitu kan. Jadi independen. Nah, berapa nih peluang kalian untuk mati setelah masuk ke 2 kotak kematian ini? Ya ini tinggal dikaliin aja kan. Peluang kalian untuk mati dan peluang kalian untuk hidup sebenarnya. Di keduanya. Bisa nggak? Bisa 0,25 kan, di dua-duanya ini kalian ketembak.
Atau gini deh, kayaknya kotak matian serem banget ya. Kalian ngelempar koin 2 kali. Berapa peluang munculnya 500 di koin pelemparan pertama dan 500 di pelemparan kedua? Ya, pelemparan pertama muncul 500 kan probability-nya setengah. Kedua juga 500 probability-nya setengah. Nah, peluang 2 kali ngelempar dua-duanya 500 ya berarti setengah kali setengah. Tuh, jadi kayak oh udah setengah kali setengah lagi. Nah, sekarang gini, kan ada jadi mahasiswa itu 80% diem aja, ya, 20% pergi ke profesornya tanya-tanya di office hour. Dari 20% ini 30% minor clarification, 70% major clarification. Berarti peluang ada student goes to professor dan dia minta minor clarification itu adalah 0,2 kali 0,3. Jadi di sini dia datang ke profesor pertama, ini yang kedua dia minta minor clarification. Jadi peluangnya berapa? 0,2 kali 0,3. Gitu. Atau Ketika- dia dipilih deh. Ya, gimana? Nah, ntar. Kalau ini case kalau dia independen ya. Kalau dia dependent berarti kita pakai ya. Kalau yang ini nanti kalian kerjain dia pasti independen. Ini gue bahasa ini aja ya. Kalau dia dependent berarti probability A given B. Misalnya probability minor clarification given ya kan? Given student itu dia ini gue pusing sih soal yang ini. Probability minor clarification given datang ke profesor. Given go to profesor. Dikali probability go to profesor kan sama dengan probability minor irisan go to profesor. Oke. Nah, probability minor go to profesor. Nah, ini kan belum dikasih tahu kan. Ini yang ditanyain, ini yang ditanya. Probability go to profesornya itu 0,2. Berarti X ya, misalnya ini X ya. X kali 0,2 sama dengan minor irisan go to professor. Berarti probability-nya berapa? Oh, ini berarti yang ini nih, yang perkalian ini. Dia itu adalah perkaliannya. Independen sih dia berarti. Udah berarti jawabannya di sini 0,06. Karena ya sebenarnya kalau kalian mikir ya dependennya tuh agak susah ya nentuinnya kayak. Dependent tuh kan berarti ibaratnya gini, kalian minor atau major clarification-nya itu tergantung dari kalian datang ke profesornya atau enggak. Padahal kan mereka ini duanya ini apa ya, ibarat ya enggak berpengaruh gitu kan. Mau minor mau major clarification itu enggak berpengaruh sama datang atau enggaknya ke profesor. Atau bahkan ya kalau kita definisi di matematika bahkan yang terjadi duluan itu pergi ke profesornya dulu. Yang 80% ini kan nggak minta klarifikasi apa-apa. Tuh, jadi ya ibarat ya apa sih kalau di matematika kalau di probability itu kayak ceritanya tuh yang 20% dulu nih baru yang 30 sama 70%. Tuh. Oke. Oke deh. Nah, sebenarnya ini gue masih ada beberapa ini ya. Masih ada beberapa materi. Nah, tapi ini gue ini dulu deh post recording dulu.